Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Hari ini kita lanjutin. Kemarin kita udah belajar asam basa ya. Asam basa. Lalu kita lanjutkan sekarang. Materinya yang berikutnya adalah materi mengenai titrasi. Ya. Saya berikan gambaran umum sedikit ya terkait dengan titrasi. Ya. Titrasi kemarin kan pada saat di asam basa itu saya sempat singgung bahwa sebuah molaritas di suatu larutan itu bisa diubah jika kita melakukan beberapa hal yang bisa mengubah jumlah molaritas suatu larutan. Nah, hal-hal yang bisa kita lakuin kan sebelum pertama bisa pakai pengenceran, gitu ya. Yang kedua kita bisa lakukan pencampuran, dan yang ketiga bisa kita lakukan yang namanya titrasi. Nah, kemarin saya singgung bahwa titrasi itu, ya, titrasi adalah campuran antara asam tambah basa, gitu ya. Nah, titrasi ketika kita lakukan sebuah reaksi penetralan antara asam dengan basa, maka kemungkinannya ada dua. Ya, yang pertama adalah jika ada sisa. Yang kedua, kondisinya adalah dua-duanya habis. Ya, gitu ya. Nah, kalau ada sisa, ya, kalau ada sisa, berarti kamu harus lihat dulu yang sisa siapa, gitu ya. Kalau sisa yang kuat, ya, maka nanti kembali ke asam basa, gitu ya. Kalau sisa yang lemah, maka jadi buffer, gitu ya, penyangga. Kalau dua-duanya habis, maka ini adalah hidrolisis, gitu ya. Nah, buffer ini yang nantinya kita akan bahas di hari ini, buffernya, gitu ya. Nah, buffer secara garis besar ya, kok jelek ya. Nah, buffer secara definisi ini terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama adalah definisi buffer larutan antara, ya, asam ditambah basa, di mana nanti ada sisa yang lemah. Jadi kalau asam sama basa direaksikan, ya, maka akan menyisakan yang lemah, ya, itu namanya buffer. Biasanya di larutan ini kamu pakai MRS, mula-mula reaksi sisa. Ini yang pertama. Yang kedua, definisi buffer yang kedua adalah campuran antara asam lemah dengan garam, ya, atau basa lemah dengan garamnya, ya. Campuran antara asam lemah dengan garam atau basa lemah dengan garamnya. Nah, itu adalah buffer, gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah ada asam lemah dengan garam atau basa lemah dengan garam, kita tidak perlu lagi melakukan reaksi mula-mula reaksi setimbang. Artinya sudah bisa langsung masuk. Reaksi di mula-mula reaksi setimbang itu tujuannya adalah untuk mendapatkan konsentrasi garam yang diinginkan. Nah, dari sini kita bisa dapat rumusnya, bahwa yang namanya buffer itu bisa dua keadaannya. Jika dia asam, maka nanti H plus sama dengan Ka dikali mol sisa asam, gitu ya, dibagi dengan mol garam dikali valensi basa.
gitu ya. Nah, mol sisa asam dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi basa. Nah, lalu, kalau dia basa, maka OH- sama dengan Kb, gitu ya, mol sisa basa, gitu kan, dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi asam. Nah, ini yang kedua, gitu ya. Nah, dari sini, kalau kamu sudah bisa dapetin H plusnya, maka kamu bisa langsung dapat pH-nya. Kalau kamu sudah dapetin OH-nya, maka nanti kamu cari dulu pOH-nya, baru kamu akan mendapatkan pH-nya, gitu ya. Yang harus kamu ingat adalah bahwa yang namanya pH asam itu akan di bawah 7, dan yang namanya pH basa itu akan di atas 7. Lalu valensi, kalau asam berarti valensinya valensi basa. Kalau basa berarti valensinya asam. Kenapa? Karena yang namanya buffer, ya, ketika nanti dia bereaksi, ada sisa yang lemah. Ketika ada sisa yang lemah, maka nanti pH-nya tergantung oleh yang lemah. Nah, itu pH buffer, gitu ya. Nah, karena pH-nya tergantung oleh yang lemah, maka pada saat asam, maka yang lemahnya adalah asam, yang kuatnya adalah basa. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, definisi buffer, yang ketiga, itu adalah ya campuran yang dengan sedikit ya penambahan asam kuat, sedikit penambahan basa kuat, dan air, nanti pH diusahakan tetap. Ya. Dengan penambahan sedikit asam kuat, sedikit basa kuat, dan air, pH diusahakan tetap. Kalaupun dia berubah, ya, maka berubahnya sangat kecil. Ya, jadi kalaupun berubah, perubahannya sangat kecil. Nah, karena perubahannya sangat kecil itulah, makanya dianggap tidak mengalami perubahan apa-apa. Nah, ini buffer, gitu ya. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Dada. Nah, kalau dada, selesai buffer, gitu ya. Tinggal kita kerjain si soal yang tadi kamu kerjakan pada saat pretest, soal buffer. Ya, ini yang kamu kerjain kan pada saat pretest. Oke, kita lihat. Ke dalam 100 ml larutan asam asetat Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5, dimasukkan 100 ml NaOH 0,2 molar. Jika ternyata dihasilkan larutan penyangga dengan pH 5, berarti pH-nya 5, maka molaritas asam asetat mula-mulanya berapa? Berarti kita reaksiin dulu kan, gitu ya. Saya punya asam asetat 100 ml, berarti CH3COOH, saya reaksikan dengan NaOH. Nah, hasilnya nanti garam. CH3COONA ditambah H2O. Gitu ya. Nah, garam yang CH3COH yang berikan mula-mulanya tidak ada. Mula-mula reaksi sisa gitu ya. Nah, mula-mula molaritas CH3COH-nya nggak ada. Tapi volumenya ada. Berarti ini bisa aja saya anggap sebagai 100X. Gitu ya. Nah, NaOH mula-mulanya adalah 100 dikali 0,2. Berarti ini 20 milimol. 20 milimol. Nah, produknya mula-mula tidak ada. Ketika dia bereaksi, ya, maka yang namanya buffer, ya, yang kuat pasti habis, gitu ya. Yang namanya buffer, yang kuat pasti habis. Berarti yang habis itu siapa? NaOH. Kalau NaOH bereaksi 20 milimol, maka CH3COH juga bereaksi 20 milimol. Ya.
CH3CONA yang terbentuk juga 20 milimol. Loh, kenapa bisa sama? Karena koefisiennya sama-sama 1. Ya kan? Enggak. Nah, berarti nanti NaOH-nya habis, CH3COH-nya jadi 100 min X dikurang 20, CH3CONA-nya adalah 20. Gitu ya. Nah, ketika dia bilang pH-nya 5, berarti H plus-nya nanti adalah 10 pangkat min 5. Maka H plus itu dapatnya nanti Ka dikali mol sisa asam dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi basa. Ya, mol sisa asam dikali dengan mol garam dibagi dengan mol garam dikali valensi basa. Nah, berarti dari sini saya punya dong H plusnya 10 min 5. 10 min 5 sama dengan Ka-nya itu 1 kali 10 min 5. Mol sisa asamnya adalah 100X min 20. Ya, mol garamnya adalah 20 milimol. Valensinya diambil dari yang kuat. Nah, ini NaOH, OH-nya 1. Berarti ini adalah basa bervalensi 1. Ya. Oke. Nah, berarti ini 1. Gitu ya. Nah, nanti ini bisa kecoret. 20 sama dengan 100 min X min 20. Nanti dipindahin 40 sama dengan 100X, maka nanti X-nya dapat 0,4 molar. Ya, berarti jawabannya yang mana? Yang Bogor. Gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya bisa kamu kerjain tanpa harus kamu bikin reaksi. Gitu ya. Oke. Nah, bisa dengan cara yang lain tanpa harus mereaksikan, ya. Jadi di buffer itu kalau tanpa harus mereaksiin, H plus itu sama dengan Ka, nanti langsung masuk ke rumus. Mol asam dikurang mol basa dikali dengan valensi basa, gitu ya, dibagi dengan mol basa dikali dengan valensi basa. Ya. Nah, berarti Ka-nya nanti dapat 10 min 5. Mol asamnya itu kalau dicari ya, berarti 100X dikurang mol basanya 20 ya dikali 1 per 20 dikali dengan 1. Sama aja kan kayak ini kan? Ya enggak? Nah, nanti dapatnya ini 10 min 5. Nah, kecoret-kecoret nanti 20 sama dengan 100X min 20, pindahin 40 sama dengan 100X, maka nanti X-nya dapat 0,4. Sama aja. Ya. Ini tanpa harus mereaksikan dan ini harus direaksikan. Ini kalau yang dicari pH asam. Ya. Nah, kalau yang dicari pH basa gimana? Kalau yang dicari pH basa berarti OH- sama dengan Kb, dibalik aja, mol basa dikurang mol asam dikali dengan valensi, gitu ya, dibagi dengan mol asam dikali dengan valensi. Nah, itu kalau yang ditanya basa atau hamin ya. Oke. Kena. Ya. Kalau yang ditanya nah ini catatan tambahan buat kamu. Gitu. Kalau dibilang rumus cepat, ya nggak cepat-cepat amat sih, tapi lumayan bisa digunakan untuk memotong waktu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Silakan kalau mau ditanya. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut. Berarti soal nomor 2. Nah, ini definisi buffer yang ketiga tadi. Ya. Diketahui data uji pH beberapa larutan, maka yang mana yang penyangga? Nah, tadi kan yang aturan nomor 3 di buffer bahwa larutan yang dengan penambahan sedikit asam kuat, sedikit basa kuat, dan air, pH-nya diusahakan tetap. Kalaupun berubahnya sangat sedikit, gitu ya. Nah, kalau kamu lihat nih, pH 3 berubah jadi 1, gitu ya. Ini jauh apa enggak? Jauh ya. Lalu dari 5 jadi 4,9. Jauh enggak? Enggak. Tambahin sedikit basa jadi 5,1. Jauh enggak berubahnya? Enggak. Nah, ini bisa buffer. Yang B, awalnya 8 jadi 7,9 atau jadi 8,1. Ini juga buffer. Gitu ya. Yang C, ini jauh. 8,5. Bukan. Yang D, yang E, T, apalagi. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang QR. Nah, cari yang QR, yang Bogor. Sampai sini aman? Aman. Kita coba soal berikutnya. Soal nomor 3, diberikan data campuran beberapa larutan sebagai berikut. Campuran yang dapat membentuk larutan penyangga yang mana? Nah, di soal ini yang diminta yang mana yang penyangga. Nah, tadi kita udah dapat clue-nya bahwa dia bisa jadi buffer. Yang pertama apa? Ada sisa yang lemah. Berarti logikanya biar yang lemah sisa, maka konsentrasi yang lemah lebih banyak, gitu ya, lebih banyak atau besar. Ya, yang lemah itu di soal ini adalah CH3COH sama NH4OH. Ini lemah. Kalau kita kaliin 200 dikali 0,1 ini 20. Ya, 200 kali 0,1 ini juga 20. Kira-kira yang lemah lebih besar atau sama aja? Sama aja. Berarti satu salah. Kan gitu ya. Karena setiap ada angka 1 selalu ada angka 3, maka ketika satunya salah, maka otomatis 3-nya juga salah. Ya, berarti jawabannya nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh E. Gitu ya. Pilihannya tinggal 24 atau 4 saja. Kamu nggak usah pusing, 4 pasti betul. Karena mau C, mau D, 4-nya betul. Ya. Tinggal cek yang nomor 2. Kalau kamu lihat yang nomor 2, CH3COH-nya 200 dikali 0,2 nanti dapatnya adalah 0,4. 200 dikali 0,1 dapatnya adalah 0,2. Berarti CH3COH-nya lebih gede kan? Nah, 2-nya betul. Maka jawabannya 2 dan 4. Sampai sini ada masalah? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Yang nomor 4. Bila 0,15 mol asam asetat, Ka-nya 2 kali 10-5 dan 0,1 mol NaOH dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan penyangga dengan volume 1 liter. Maka pH larutan penyangganya adalah berapa? Yang nomor 4 nih, kalau kamu mau pakai rumus yang tadi, langsung boleh. Gitu ya. Berarti H plus sama dengan Ka, mol sisa asam, ya, atau mol asam dikurangi mol basa dikali valensi dibagi dengan mol basa dikali dengan valensi. Nah, Ka-nya kamu udah punya 210-5, ya. Mol
asamnya adalah 0,15, mol basanya adalah 0,10, gitu ya. Nah, mol basa bawahnya adalah 0,10 dikali dengan 1. Ya. 0,15 dikurang 0,10 dapatnya adalah 0,05. 0,05 dikali 2 nanti dapatnya adalah 0,10. Nanti dapatnya berapa? 10 min 5. pH-nya dapat berapa? 5. Bogor jawabannya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Asam. Ini poset. Bekas dia kan. Poset. Oke. Ada? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut yang nomor 5. Yang nomor 5, untuk menghasilkan larutan penyangga yang pH-nya 5, ya, dia minta penyangga pH-nya 5, maka perbandingan volume asam propionat 0,2 molar dengan natrium propionat 0,1 udah ada nih. Ya udah. Dia cuma minta perbandingan volume kan? Ya. Ini adalah asam propionat adalah asam lemah. Ya. Natrium propionat ini adalah garam. Berarti kita masukin ke rumusnya. H plus sama dengan Ka mol sisa asam bagi dengan mol garam dikali dengan valensi basa. Oke. H plusnya adalah 2 kali 10 min 5. Ya, Ka-nya ya 2 kali 10 min 5. H plusnya adalah 10 min 5. Dapat dari mana? Dari pH ya. Kalau pH-nya 5, maka H plusnya adalah 10 min 5. Ya. Mol sisa asamnya itu berarti 0,2 ya, dikali dengan volume asam dibagi gitu ya. Mol garamnya adalah 0,1 ya. Dibagi dengan volume garam kali dengan 1. Ya. Nah, berarti nanti ini kecoret gitu ya. Ini kecoret. Berarti ini jadi 4 kan? Maka 1/4 sama dengan volume asam dibagi dengan volume garam. Nah, berarti jawabannya mana? 1/4. Dah, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Aman? Aman? Aman, Kak. Oke. Gampang ya. Kalau aman, saya kasih soal yang lain. Wait, lagi dibuka. Oke. Nah, soal nomor 1. 1 menit 15 detik. Kira-kira jawabannya apa?
Oke, apa jawabannya nomor 1? Raihan? Nomor 1 apa jawabannya? 1:1, Kak. 1:1. 1:1. Coba ya. Berarti Ka-nya kan 10-4 ya. Berarti H plus sama dengan Ka, lalu konsentrasi asam laktat, gitu ya, dibagi dengan konsentrasi Na laktat ya. Dikali valensinya 1 ya. Valensinya 1. Oke, berarti karena pH-nya 4, berarti H plusnya 10-4 ya. 10-4, oh iya betul. 1:1 ya. Oke, sip. Clear ya. Nomor 1. Nomor 2 sekarang. Apa jawabannya? 1 menit 15 detik. Oke, nomor 2, apa jawabannya? Atar? Jawabannya apa, Atar? Belum, Pak. Belum. Aziza? Dapat Aziza? Belum, Kak. Belum. Elena? 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 Belum. Keisha? Belum, Kak. Belum. Siapa lagi ya? Abdan Raffi? Bentar, Kak, belum. Bentar. Maria Fernanda? Belum, Kak. Michelle? Belum, Kak. Rofaida? Belum, Kak. Salwa? Belum, Kak. Bingung di mana? Yang kamu bingung pasti di kapasitas maksimum ya. Kapasitas maksimum itu kapan terjadi? Kapasitas maksimum itu terjadi ya ketika H plusnya itu sama dengan Ka. Nah, ini kapasitas maksimumnya. H plus sama dengan Ka, kapasitasnya maksimum. Kayak soal nomor 1 tadi, gitu ya. Berarti kan kalau H plus sama dengan Ka, mol sisa asam, gitu ya, dibagi dengan mol garam kali dengan valensi basa. Kak, boleh nggak kalau saya pakai mol asam dikurang mol basa dibagi mol basa? Boleh, karena ini ada basanya, kan gitu ya. Berarti kalau saya rubah rumusnya jadi yang tadi, H plus sama dengan Ka, mol asam kurang dengan mol basa kali dengan valensi basa dibagi, gitu ya, mol basa dikali dengan valensi basa. Boleh kamu pakai ini. Nah, berarti karena H plus sama dengan Ka, ini bisa kecoret dong, gitu ya. Berarti nanti saya dapatnya adalah mol basa, ini NaOH, basa bervalensi 1, bisa kecoret, sama dengan mol asam dikurang mol basa.
Nah, saya pindahin, jadinya 2 kali mol basa. Gitu ya. Nah, berarti saya dapat dong, mol asamnya adalah 0,04 molar 1 liter. Berarti 0,04 mol. Ya enggak? Berarti mol basanya sekarang 0,04 dibagi 2. Dapatnya 0,02 mol. Udah, berarti yang namanya mol itu sama dengan gram per ml. Berarti gram itu apa? Gram itu adalah mol kali ml. Berarti 0,02 dikali dengan 40. Coret, coret. Dapatnya 0,8 gram. Jawabannya yang mana? Depo. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Aman ya? Aman. Kita lanjut. Soal nomor 3. Kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya nomor 3? Ada yang udah dapat? Rehan? 4 kurang 28, Kak. 4 min log 8. Berarti suatu larutan asam lemah 100 mili HA 0,1 molar dan 10 mili 0,2 molar NaOH. Bisa pakai rumus yang tadi ya, langsung aja ya. Berarti dia asam ya sifatnya ya. A plus sama dengan Ka mol asam kurang dengan mol basa dikali valensi gitu ya. Dikali dengan valensi dibagi mol basa kali dengan valensi. Nah, berarti kita bisa dapat nih, Ka-nya kan 210 min 4 ya. 210 min 4, mol asamnya 100 dikali 0,1, berarti 10, dikurang mol basanya 10 kali 0,2, 2 dikali 1, per 2 dikali 1. Gitu ya. Nah, nanti 2-nya ini bisa kecoret. Gitu ya. 10 dikurang 2, nanti dapatnya 8. Nanti dapatnya adalah 8 dikali 10 min 4. Maka pH-nya nanti 4 min log 8. Oke, betul. 4 min log 8.
Iya. Oke. Ada masalah sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? D, Kak. Oke, apa jawabannya, teman-teman? Yang akan menghasilkan larutan yang dapat mempertahankan pH, itu berarti buffer maksudnya. Nah, yang mana yang buffer? Yang nomor 1 buffer bukan? Ada orang ada. Bukan. Maria? 1 buffer bukan, Maria? Bukan, Kak. Bukan. Apa bukan, Maria? Karena asam sama asam ya? Enggak. Karena buffer harus asam sama basa. Betul, bukan. Nomor 2 buffer enggak? Atar? Nomor 2 buffer enggak? Iya, Kak. Nomor 2? Bukan. Kenapa bukan? Bukan. Iya, baper, Kak. Baper, Kak. Buffer ya? Oke, nomor 2 bukan ya. Karena ini NH3 itu basa, bukan asam. Ya, NH3 itu basa lemah, amonia. Berarti ini bukan buffer. Oh. 3 juga pasti bukan. Loh, kenapa bukan, Kak? Karena setiap ada angka 1, selalu ada angka 3. Ya. Tapi dia adakah 2 sama 3? Iya, tapi kan 2-nya salah. Berarti jawabannya 4 doang. Loh, kenapa 3 salah? Padahal kan ini asam, Kak, dan ini basa. Ya, titrasi. Betul. Tapi yang namanya buffer itu sisa yang lemah. Nah, di soal ini, yang sisa itu yang kuat, bukan yang lemah. Kenapa? Volumenya sama-sama 100, tapi yang ini 0,1, ini 0,15. Gedean KOH-nya. Makanya KOH yang sisa. Kalau KOH yang sisa, berarti bukan buffer. Maka jawabannya 4 saja. Ya. Ya, betul. Oke, Maria betul. D. Lanjut ya. Soal nomor berikutnya. Ini bukan. Nomor 8. Kira-kira yang berpeluang jadi buffer yang mana?
Oke, nomor 8 apa jawabannya? Pasangan zat berikut ini yang jika dicampurkan akan berpeluang menghasilkan yang namanya buffer. Yang mana kira-kira? Yang berpeluang menghasilkan buffer. Yang satu bisa nggak jadi buffer? Bisa Kak? Yang satu bisa jadi buffer? Bisa. Yang dua bisa jadi buffer nggak? Yang dua? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini garam. Ya. Yang ini asam kuat. Ya. Kalau dia mau buffer, garam dengan asam lemah, bukan garam dengan asam kuat. Makanya ini bukan buffer. Nah, lalu yang tiga bisa nggak? Bisa. Kenapa? Satunya betul, tiganya betul. Gitu ya. Yang empat bisa nggak? Ini apanya? Apa? Oke, yang keempat buffer nggak? Tidak Kak. Bukan ya. Kenapa? Karena harusnya garam dengan asam lemahnya, bukan basa lemah. Nah, ini kan basa lemah, jadi bukan buffer. Berarti jawabannya 1 dan 3 ya. Bogor. Gitu. Oke? Oke. Coba lagi. Nomor 9. Kira-kira jawabannya berapa? Nomor 9, apa jawabannya? Ada yang udah dapat? Larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 molar dengan 100 ml natrium asetat 0,25 molar. Perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl. Sebenarnya ini aplikasi soal yang tadi, yang definisi yang ketiga, yang dengan penambahan sedikit asam kuat, sedikit basa kuat, dan air, pH diusahakan tetap. Kalaupun berubah, berubahnya sangat kecil, gitu ya. Nah, ini aplikasinya di soal, ya. Berarti saya udah punya larutan buffer sebenarnya, yaitu larutan buffernya asam asetat 0,15 molar, 200 ml, gitu ya, sama 100 ml natrium asetat. Ini kan garam ya, 0,25 molar. Nah, ternyata di dalam larutan buffer ini dimasukkan lagi ke dalamnya asam kuat.
Nah, berarti nanti asam kuatnya akan bereaksi dengan garamnya. Jadi CH3COONA ditambah dengan HCl gitu ya. Nanti jadinya adalah CH3COOH ditambah dengan NaCl gitu ya. Plus NaCl. Nah, nanti kita pakai mula-mula reaksi sisa gitu ya. Mula-mula CH3COONA-nya adalah 100 mili 0,25 molar. Berarti dapatnya 25 milimol. Ya. Lalu HCl-nya mula-mulanya berapa? 50 mili 0,1 molar. Berarti 5 milimol. CH3COOH-nya itu adalah 0,15 molar 200 mili. Berarti nanti dapatnya berapa? 30 milimol. Nah, kira-kira kalau nanti dia bereaksi, siapa duluan yang habis? Yang lebih sedikit. Siapa yang lebih sedikit? Si HCl. Kalau HCl bereaksi 5, maka CH3CONA juga bereaksi 5. Ya, CH3COH bereaksi 5. Gitu ya. Nah, nanti ini sisa 20, ini habis ke bentuk 35. Ya. Nah, lalu kita cari buffernya. H plus sama dengan Ka gitu ya. Lalu mol sisa asam bagi dengan mol garam gitu ya. Kali dengan valensi basa. Nah, Ka-nya berapa? Ada pKa 4,7. Maka Ka-nya nanti 10 pangkat min 4,7. Berarti ini 10 pangkat min 4,7. Mol sisa asamnya yang ini kan 35 milimol. Mol garamnya itu berarti 20 milimol. Valensinya 1. Ya. Nah, berarti nanti 35 dibagi 20 atau 35 dibagi, kalau nilai sama-sama dibagi 10 jadinya kan 3,5 ya. 3,5 dibagi 2 1,75. Nanti 1,75 kali 10 pangkat min 4,7. Ya. pH-nya berarti nanti dapat 4,7 min log 1,75. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Oke. Nah, ada yang mau ditanya sampai sini? Oke. Ya. Ada yang mau ditanya? Enggak ada ya? Oke. Kita cari yang lain. Ini enggak. Ini enggak. Ini enggak. Enggak. Nomor 15. Sama kayak yang tadi. Kira-kira jawabannya berapa? Oke, dapat jawabannya nomor 15? Aziza? Dapat Aziza? Keisha? Dapat? Belum, Kak. Elena? Raffi?
Maria, dapat Maria? Belum, Kak. Michelle? Belum, Kak. Rufaida? Salwa? Belum, Kak. Bingung di mana? Lima min log 6/5. Oke, dari mana, Rehan? Berarti direaksiin dulu kan ya? Asam benzoat ke dalam 300 ml larutan asam benzoat 0,2 molar ditambahkan KOH 2,8 gram. Ya, maka pH setelah pencampuran adalah berapa? Berarti asam benzoat, tahu asam benzoat itu C6H5 COONA. Oh, itu natrium benzoat ya. COOH ya, ditambah KOH nanti jadinya adalah C6H5 COOK ditambah H2O gitu ya. Nah, berarti kita pakai MRS, mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya si asam benzoat itu adalah 60 milimol. Ya. KOH-nya, berarti mol KOH itu nanti 2,8 dibagi dengan K39O16H156. Nanti dapatnya adalah 0,05 milimol. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau 28 kan 0,5. Kalau 2,8 0,05 mol ya. 0,05 mol atau 50 milimol. Kita bikin 50 aja lah ya. Gitu ya. Nah, berarti ini mula-mulanya nggak ada. Berarti yang bereaksi adalah KOH 50, 50, 50. Nanti ini sisa 10, habis 50. Gitu ya. Nah, lalu karena ada sisa yang lemah, ini heat buffer asam. Ya, A plus sama dengan Ka mol sisa asam dibagi dengan mol garam kali dengan valensi basa. Gitu ya. Nah, Ka-nya di soal itu adalah 6 kali 10 pangkat min 5. Dikali mol sisa asamnya 10, mol garamnya 50, valensinya 1. Kecoret, nanti dapatnya berapa? 6/5 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya nanti dapat 5 min log 6/5. 5 min log 6/5, berarti jawabannya yang mana? Bogor. Dia mau ditanya? Oke. Aman? Aman ya? Oke, kita lanjutin kalau aman. Soal nomor 16, kira-kira jawabannya apa? Oke, dapat berapa? Nomor 16? Ada yang udah dapat? Suatu larutan basa lemah, piridin, C5H5N, dibuat dengan mencampurkan 25 ml larutan piridin
dengan 27,72 gram garam C5H5NaCl dan volumenya dibuat menjadi 250 mili. Larutan buffer yang diperoleh akan mempunyai pH sebesar berapa? Nah, ini kan buffer ya. Nah, dia bilang bahwa piridinnya itu 25 mili. Kamu cari dulu mol piridinnya. Nah, sebelum dapetin mol piridinnya, kamu harus cari dulu gram piridin. Nah, gram piridin itu didapat dari massa jenisnya dikali dengan volume, gitu ya. Berarti 0,948 atau 948 kali 10 min 3, gitu ya, gram per mili, dikali dengan 25 mili atau 100 per 4 mili. Bisa ya? Nanti milinya kecoret, ya. 100 sama ini kecoret jadi 10 min 1. 4 sama 948 nanti dapatnya adalah 237. 237 kali 10 pangkat min 1 gram. Nah, lalu kalau gramnya udah dapat, kita bisa dapat mol piridin, gitu ya. Mol piridinnya berapa? Mol piridinnya adalah 23,7 dibagi dengan MR-nya piridin ya, C5H5N, 5 kali 12, 60. 60 tambah 19 ya. 60 tambah 19 79 ya. Nah, 79 nanti dapatnya adalah 0,3 mol. Gitu ya. Ini piridinnya. Lalu kalau molnya siapa? C5H5NaCl, molnya garam, berarti mol garamnya. Mol garam itu berarti 27,72 ya, gram per ml ya. Berarti 27,72 bagi dengan berapa nih? C5H5N kan tadi 79 ya. 79 ditambah 36,5. 5 1 ya. 115. 115,5. Dapatnya berapa ya? Segitulah ya, dapat molnya ya, susah. Nah, berarti kita cari pH-nya. H+ sama dengan Ka mol sisa asam, gitu ya, per mol garam kali dengan valensi basa. Nah, K-nya adalah 1,6 atau ya 1,6 lah ya, 10 min 9. Mol sisa asamnya adalah 3 kali 10 min 1. Mol garamnya berapa ya? 27,72 dikali dengan dibagi dengan 115,5. 0,24. Oh, 0,24 ya. Oh, 24 10 min 2 ya. Oh, ini rubah aja berarti 16 10 min 1. Gitu ya. Nah, ini kan kecoret. Gitu ya. Ini kecoret jadi 8, ini kecoret jadi 2. Nanti dapatnya adalah 2 kali 10 pangkat min 9. Ya. Oh, ini basa ya. OH-. Ya. OH-. Berarti pOH-nya itu nanti 9 min log 2. pH-nya itu nanti 5 plus log 2. Nah, log 2 itu kan 0,3. Berarti 5 ditambah 0,3 dapatnya adalah 5,3. Jawabannya yang D. Gitu.
Oke, aman? Aman ya? Ini nomor 16. Oke, yang berikutnya. Nah, nomor 19. Kira-kira jawabannya berapa? Oke, 19. Dapat jawabannya? Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 150 mili dimetil amonium hidroksida. Berarti ini basa Alman ya. Dengan 100 mili asam klorida. Ini saya singkat aja ya. Ini saya anggap sebagai X gitu ya. Jadi biar gampang gitu. XOH gitu ditambah dengan HCl, nanti jadinya adalah XCl ditambah dengan H2O. Ya. Nah, XOH-nya berarti kan kita pakai MRS ya, mula-mula reaksi sisa. XOH-nya itu adalah 150 dikali 0,1, 15 milimol. HCl-nya adalah 10 milimol. Ketika dia bereaksi, maka yang habis duluan adalah HCl-nya 10, XOH-nya bereaksi 10, HCl-nya bereaksi 10. Ini habis, sisa 5 kebentuk 10, gitu ya. Nah, berarti ini buffer basa. OH- sama dengan KB mol sisa basa ya dibagi dengan mol garam kali dengan valensi asam. KB-nya berapa? 1 kali 10 min 5 sama dengan mol. Sisa basanya adalah 5, mol garamnya adalah 10, valensinya 1. Coret, nanti dapatnya berapa? Setengah kali 10 pangkat min 5. Dari sini kita bisa dapat pOH. pH-nya ada 5 min log setengah. Lalu kita dapat pH. pH-nya berapa? 9 plus log setengah. Enggak ada ya? Oh, di otak-atik berarti ya. 9 plus log 2 pangkat min 1 atau 9 min log 2. Jawabannya yang C. Sampai sini, ada yang mau ditanya teman-teman? Ada yang mau ditanya? Ada yang bingung? Aman? Aman. Lanjut ya. Nomor 20. Kira-kira jawabannya apa? Oke, nomor 20 apa jawabannya? Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 mili CH3COH 0,15 molar dan 50 mili CH3CONA 0,3 molar. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 25 mili NaOH 0,1 molar
Maka konsentrasi ion CH3CO-nya setelah penambahan basa adalah berapa? Berarti kalau saya tambahin basa, yang bereaksi adalah CH3COH ya. Ditambah dengan NaOH, nanti jadinya adalah CH3COONA plus H2O. Ya. Nah, nanti saya dapatnya 50 mili 0,15 molar. Itu dapatnya adalah 1,5 kali 5, 7,5 milimol ya. Nah, nanti ini dapatnya CH3CONA 15 milimol. Lalu NaOH-nya ini 2,5 milimol. Nah, ketika dia bereaksi, NaOH-nya habis 2,5, 2,5, 2,5. Nanti dapatnya adalah 5 milimol, habis 17,5 milimol. Nah, karena dia minta konsentrasi dalam molar, molar itu berarti bagi sama volume total. 50, 50, 25. Berarti dibagi 125. Nanti molarnya bagi dengan 125. 5 dibagi 125 nanti dapatnya adalah 0,04 molar. Nanti ini dapatnya adalah sekitar 0,14 molar. Gitu ya. Nah, karena dia tanya ion CH3CO-, CH3CO- itu kan ada dari CH3COH ya. Ya, kalau CH3COH saya pecah, nanti jadinya adalah CH3CO- ditambah H+, ya. Sama CH3COONA saya pecah, nanti jadinya adalah CH3CO- ditambah Na+, gitu ya. Nah, kalau saya dapat CH3COH-nya adalah 0,04 molar, maka CH3CO- ini juga 0,04 molar. Kalau saya dapat CH3CONA-nya 0,14 molar, maka CH3CO- ini juga 0,14 molar. Karena dia minta totalnya, ya, ion CH3CO-, berarti ini kita jumlahin. Gitu. Nah, nanti totalnya itu adalah 0,18. Jawabannya yang D. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Nanti sisanya kamu bisa kerjain ya untuk yang lainnya. Kamu bisa selesaikan. Karena di materi ini sih saya gabung antara buffer sama hidrolisis. Jadi tadi ada beberapa soal yang sengaja dilewatkan. Nah, hubungannya sama hidrolisis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terakhir? Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti saya cukupkan buat hari ini. Gitu ya. Terima kasih buat perhatian teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Waalaikumsalam, makasih Kak. Ya.